Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1021. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Suara keluhan terdengar dan semua orang buru-buru mengangkat kepalanya lalu melihat Ji Wuxu dan Zhuge Rulong yang terus bertarung bersama. Namun nampak bertarung dengan Zhuge Rulong, Ji Wuxu nampak sangat ditekan oleh Zhuge Rulong dan dia benar-benar jatuh ke dalam situasi yang berbahaya. Suara ini, wajah ini, kenapa begitu familiar? Kata Qin Chen, dia tercengang. Sebelumnya perhatiannya tertuju kepada Jiruyu dan dia tidak memperhatikan Ji Wuxu. Namun, ketika melihat Ji Wuxu saat ini, hatinya sangat bersemangat dan ada kemungkinan yang samar-samar muncul di benaknya. Saudara Wuxu, kata Qin Chen, dia kehilangan suaranya dan berkata dengan tak terkendali. Siapa saudara laki-laki Wuxumu? Sial, Qin Chen, aku memperlakukanmu sebagai saudara laki-laki. Tetapi kamu terlalu memanjakan cucuku. Ji Wuxu mengutuk. Tidak apa-apa, Anda masih bertemu cucu perempuan saya di depan saya. Tetapi saya menghadapi musuh demi Anda. Sayangnya, sungguh ceroboh mencari teman. Ji Wuxu berkata tetapi matanya memerah tidak mampu menahan kegembiraan di hatinya. Qin Chen, dia adalah kakekku Ji Wuxu. Dia telah mengunjungi rumah Ji lebih dari 300 tahun yang lalu, kata Jiruyu. Itu benar-benar saudara Wuxu. Kata Qin Chen, dia bersemangat dan bahkan gemetar tidak mampu menahan kegembiraannya. Hahaha, kawan. Aku tahu kamu belum mati. Aku sudah mencarimu selama bertahun-tahun ini. Tapi aku belum mendengar kabar darimu. Kata Qin Chen, dia gemetar dan matanya basah. Juga jangan berpura-pura kamu ingin bertemu denganku. Kata Ji Wuxu, dia berkata dengan nada meremehkan tetapi suaranya bergetar. Sepertinya dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Aku pergi ke Dead Cannon belum lama ini untuk mengetahui tentangmu, saudaraku. Kamu benar-benar tidak mati. Kata Qin Chen, dia berkata dengan penuh semangat. Dia memandang Ji Wuxu dan dia tidak menyangka akan bertemu Ji Wuxu di sini. Saat ini, Ji Wuxu sudah menjadi setengah langkah yang mulia. Saat itu, Ji Wuxu adalah jenius pertama dari keluarga Ji dan talenta terbaik dalam seni bela diri. Dan bakat Ji Wuxu juga jauh lebih kuat daripada Peng Xiaoyu. Hanya saja, Ji Wuxu pada dasarnya adalah anak yang hilang. Faktanya, bakatnya dalam beberapa aspek tidak kalah dengan Qin Chen di kehidupan sebelumnya. Segerombolan semut mencari kematian. Kata Zhuge Rulong, dia sangat marah. Qin Chen dan yang lainnya berbicara seperti ini di depannya. Dan mereka tidak memandangnya sama sekali. Leluhur keluarga Zhuge, mereka tidak memandangnya di matanya. Kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Aura Zhuge Rulong seketika berubah. Matanya menjadi dingin dan tegas. Cahaya takdir segera bermekaran di tubuhnya. Dan tanda rahasia yang padat terpancar. Sungai takdir yang luas mengalir keluar dari kehampaan itu dengan keras dengan aura yang melonjak. Bunuh! Dia bertabrakan dengan pedang ungu yang dilepaskan oleh Ji Wuxu dengan tangan kosong. Tentu saja, dia tidak menyentuh ujung bilah pedang ungu itu. Karena dari pedang ungu itu, dia merasakan tekanan dan bahkan itu dapat menekan ahli yang mulia. Dan di antara tangan takdir dan juga pedang ungu ada pola keteraturan yang padat. Semua simbol aturan, benturan sengit, dan kehampaan retak. Keduanya pun langsung bertarung dengan liar. Beberapa saat kemudian, boom, Ji Wuxu mendengus dan mengubah ekspresinya. Tanda takdir yang tak ada habisnya terkikis. Seolah-olah ingin menghapusnya dari sungai takdir yang panjang. Memenggal kepalanya dari sumber takdir. Dan membiarkannya jatuh ke dunia ini. Takdir yang mengerikan. Dengan kekuatan dan momentum, dia mendengus. Sosok Ji Wuxu mundur dan sudut mulutnya mengeluarkan darah. Kakek, kata Jiruyu, dia berteriak dengan khawatir. Potong. Tapi ekspresi Ji Wuxu sangat arogan, temperamennya menyendiri. Napas yang tak dapat dijelaskan melonjak darinya dan pelangi ilahi keluar dari pedang ungunya. Itu melintasi kehampaan, meninggalkan celah di tubuh Zhuge Rulong dan darah mengalir dari sana. Melihat itu, banyak ahli di sekitar terkejut
Juga Rulong menghadapi musuh di sini dan ditebas dan dilukai oleh ahli setengah langkah yang mulia. Dalam hati mereka, Juga Rulong sebagai leluhur dan sosok yang mulia, yang terhormat dari keluarga Juge, harus dapat menghancurkan dan menyapu bersih semua musuh di sini. Kekuatan macam apa kamu? Kata Juga Rulong, dia terkejut. Segera, harta roda keberuntungannya meledak dan itu menembas ke arah Jiwuxu. Dia saat ini sangat marah ketika merasakan kekuatan khusus pada Jiwuxu. Sementara wajah Jiwuxu sedikit berubah dan dia buru-buru meletakkan pedang ungu di dadanya dan dengan keras dia meledak dan udara takdir menembus ke dalam tubuhnya. Tubuhnya seperti terbelah dan dia batuk darah lagi. Sial, benda tua ini benar-benar punya cara dan kekuatan takdir sungguh istimewa. Kata Jiwuxu, dia memuntahkan seteguk darah dan berkata dengan dingin, ahli yang mulia, dia bukannya tanpa konfrontasi, tetapi meskipun energi dan darah Juga Rulong telah membusuk, namun kekuatan takdirnya terlalu istimewa dan berada di dunia lain yang membuatnya terluka. Dan dari segi kekuatan, dia juga masih memiliki celah dengan Juga Rulong. Dalam sebuah pukulan, Juga Rulong melakukan gerakan lain. Kekosongan di sini seperti kekerasan, dan cahaya takdir yang tak terbatas mulai mendidih seperti tsunami, menyapu ke arah Jiwuxu. Kakek, kakek, kata Jiruyu, dia berteriak. Pedang kuno berwarna ungu muncul di tangannya, dan cahaya ungu yang tajam menebasnya. Saudaraku, inilah aku. Kinchen tahu bahwa Jiwuxu sekarang berada dalam kondisi kritis, dan dia dengan kasar langsung mendesak dua harta karun tingkat yang mulia itu. Boom, boom. Segera istana Ji Xiaodao dan tungku pil 10.000 Dao King Jin itu terus gemetar, mencoba melepaskan diri dari penindasan Juga Rulong, memancarkan kekuatan yang perkasa. Dan pada saat yang sama, banyak api langit di tubuh Kinchen mengepul dan mengikis. Selain itu, di dalam tubuhnya ada totem-totem aneh yang muncul, yang merupakan kekuatan totem. Pada saat kritis ini, Kinchen akhirnya merilis kekuatan totem. Kekuatan totem ini itu adalah kartu Hall Kinchen yang tidak dapat digunakan dengan mudah. Tetapi saat ini, dia tidak dapat mengurus sebanyak itu. Bagi Yukiansu, bagi Jiruyu, bagi saudara baik Jiwuxu, bagi Ji, Kinchen saat ini putus asa. Bunuh! Kinchen dalam bentuk bilistrik dan dia menyerang. Pada saat yang sama, Yukiansu dan King Kyuji juga bergerak. Dan keduanya bergerak bersama. Satu menstimulasi air dari 9 kutub, dan yang lainnya mensimulasi kekuatan pesona. 5 master itu segera dikirim bersama bertarung dengan Juga Rulong dan boom. Namun dalam tabrakan kekuatan hebat itu, Juga Rulong terus dikelilingi oleh cahaya takdir. Dan cahaya takdir yang besar menahan serangan dari Kinchen, Jiwuxu, Jiruyu, Yukiansu, dan King Kyuji. Akan tetapi selang beberapa saat, sesosok tiba-tiba merobek cahaya takdirnya dan itu adalah Kinchen. Kekuatan totem di tubuh Kinchen berkedip-kedip. Itu memancarkan aura utama, menyatu dengan aura pedang Kinchen. Dengan kekuatan yang luar biasa, langsung merobek pertahanan Juga Rulong. Dengan dengusan, cahaya pedang yang menakutkan menembus segalanya. Ketika Juga Rulong melihat itu, ekspresinya seketika berubah drastis. Sosoknya kemudian bersinar, dan dia segera menghindarinya. Akan tetapi walaupun dia berhasil menghindar, namun ada serangan yang mengenainya, dan seketika darah terciprat darinya. Apa? Tidak mungkin, kata Juga Rulong, dia sangat marah sambil melihat ke bahunya. Seorang di ranah guru suci tahap akhir sebenarnya bisa melukai dirinya sendiri. Apa? Bahkan saat ini Kinchen sendiri terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan totem-totem ini bisa memberikan efek seperti itu yang sungguh mengerikan. Namun Kinchen kemudian kembali mendesak kekuatan totem itu. Totem itu segera melonjak di tubuh Kinchen dan membunuh ke arah Juga Rulong. Apa? Kinchen benar-benar merobek kekuatan Juga Rulong? Bagaimana dia melakukannya? Kata Jiwuxu, dia saat ini juga memandang Kinchen dengan kaget. Dan bahkan dengan kekuatan khusus keluarga Ji-nya yang diwarisi dari zaman kuno, dia masih kewalahan menghadapi Juga Rulong. Tetapi Kinchen, guru suci tahap akhir, dia mampu menghancurkan pertahanan Juga Rulong yang sungguh luar biasa. Cari mati, kata Juga Rulong. Dia saat ini benar-benar marah dan rambutnya langsung berkibar. Seolah-olah dia adalah raksasa kuno yang telah bangkit kembali. Seketika kekuatan mengepul mengalir deras ke segala arah. Dan di mana kekuatan itu mengalir deras, semua orang maju dan mundur.
mereka semua terhuyung-huyung, dan bahkan banyak orang yang duduk di tanah. Tahukah Anda, mereka semua yang bisa datang ke sini, semuanya adalah master di atas level guru suci tertinggi. Setiap orang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kengerian Qin Chen dan Jiwuxu. Kekuatan kelompok orang ini sungguh menakutkan, sungguh luar biasa. Hanya guru suci Tapahir, setengah langkah yang mulia, tapi memiliki kekuatan yang dapat menandingi ahli yang mulia. Jadi, begitu mereka berlima menerobos ranah yang mulia, akan seberapa kuatkah mereka? Memikirkan kemungkinan ini saja, semua orang seketika terengah-engah. Bahkan, 5 monster iblis besar itu terkejut dan menghirup udara dingin. Qin Chen mungkin hampir menciptakan sejarah, mungkin rekor yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun selamanya. Sementara saat ini, Zhuge Rulong mendengus, dia memegang roda keberuntungan bersinar dengan kekuatan takdir. Zhuge Rulong adalah ahli yang mulia yang menekan Dao Surga, dan Dao Surga adalah perwujudan dari aturan. Sebuah aturan mewakili kehendak langit dan bumi. Segera banyak orang dengan kultivasi yang lebih rendah tidak dapat bernapas di bawah kekuatan ini. Dan bahkan beberapa orang terbaring di tanah. Dan mereka hanya dapat dengan liar mengaktifkan kekuatan aturan di tubuh mereka untuk melawan kekuatan tersebut. Serang. Qin Chen tahu bahwa dia saat ini tidak bisa mundur. Dia menembak dengan panik dan keluar dengan kuat. Kali ini, dia sekali lagi mengerahkan kekuatan totem di tubuhnya. Dan pola samar muncul di sekujur tubuhnya. Pola ini saat kabur, tetapi begitu muncul, langit dan bumi berguncang dan bahkan kuasa Tuhan sepertinya ditekan. Oh, itu. Apa itu? Kata Zhuge Rulong, dia menatap Qin Chen. Samar-samar dia melihat beberapa gambar dan langsung menghirup udara dingin. Apa itu tadi? Pola yang samar. Itu aneh. Mirip dengan kekuatan totem dari keberadaan mengerikan di lautan virtual waktu itu. Apakah itu sejenis kekuatan yang sama? Kata Zhuge Rulong, dia sedikit kaget. Keberadaan teror di lautan virtual waktu itu bahkan dapat melenyapkan yang mulai iblis dengan mudah. Akan tetapi, sekarang, kekuatan totem aneh yang dimiliki oleh sosok menakutkan di lautan virtual ini sekarang muncul pada Qin Chen, seorang ahli guru suci Tapahir. Jadi, bagaimana mungkin Zhuge Rulong tidak terkejut? Bahkan dia pun waktu itu dikejutkan dengan keberadaan menakutkan di lautan virtual. Namun sekarang di dalam tubuh Qin Chen ada kekuatan totem yang sama dengan kekuatan yang dimiliki oleh sosok menakutkan di lautan virtual. Lalu, apa jadinya jika dia bisa menangkap Qin Chen? Seberapa besar peningkatan yang akan dia dapatkan jika dia mendapatkan totem itu? Dan dia bahkan tidak bisa membayangkannya. Kekuatan totem ini sangat rahasia. Zhuge Rulong mengandalkan kekuatan takdir untuk mengamati secara samar-samar dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Boom, boom. Saat ini Qin Chen dan Zhuge Rulong bertarung bersama. Zhuge Rulong menembak dan bertabrakan dengan Qin Chen. Dia merasakan kekuatan totem yang menakutkan. Dan bahkan lebih terkejut lagi. Kekuatan ini bahkan dapat menekan asal-usul yang mulia di tubuhnya. Bagaimana cara melakukannya? Gumam Zhuge Rulong. Namun semakin kuat Qin Chen, semakin bersemangat Zhuge Rulong. Anak ini adalah harta karun yang sangat besar. Ya, itu harta karun yang sangat besar yang bahkan mungkin dapat membawa keluarga Zhuge-nya kembali ke puncak. Dan di saat Qin Chen dan Zhuge Rulong bertarung bersama, saat ini Jiwuxu dan yang lainnya juga bergerak. Dan mereka semua langsung mengepung Zhuge Rulong dari kiri, kanan, belakang, dan depan. Kedua belah pihak itu bertempur, dan paksaan yang mengerikan meletus, seketika menekan banyak master di tempat kejadian. Mereka semua segera melangkah mundur lagi. Kedua belah pihak bertempur dan terus berjuang, meskipun Qin Chen dan yang lainnya ramai-ramai. Namun, mereka tetap saja ditindas dan dipukuli oleh Zhuge Rulong. Tetapi, ketika Qin Chen menunjukkan kekuatan totem, kedua belah pihak sebenarnya memiliki postur yang seimbang, saling berhadapan. Semua orang hanya bisa melihat kecemerlangan yang tak berujung berkedip di bawahnya, dan ada suara gemuruh yang terus-menerus. Di langit, Qin Chen melakukan yang terbaik, namun bahkan jika kekuatan totem didesak olehnya, Qin Chen hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri dan tidak bisa membunuh yang mulia Zhuge Rulong. Ahli yang mulia melampaui jalan surga, belum lagi monster seperti leluhur Zhuge yang memiliki harta roda keberuntungan, senjata berharga tingkat yang mulia, disertai dengan banyak metode, dan juga di tingkat ranah, Qin Chen benar-benar ditekan.
yang membuatnya sangat dirugikan. Bahkan dengan kekuatan asal waktu dan juga totem, hal itu tetap tidak dapat membawa kerusakan kepada Zhuge Rulong. Basis kultivasi masih terlalu rendah, kata Qin Chen. Dia menghela napas dalam di hatinya. Sekarang, dia hanya berada di tapair guru suci dan bahkan bukan puncak tapair guru suci. Namun, jika dia benar-benar dapat menerobos setengah langkah yang mulia, mungkin dia benar-benar akan dapat menekan ahli yang mulia yang sebenarnya. Kekuatan Qin Chen saat ini sudah mengejutkan banyak orang, namun Qin Chen masih merasa itu belum cukup. Saat ini, Zhuge Rulong mampu menahan kelima Qin Chen, akan tetapi Zhuge Rulong juga tidak dapat menyakiti Qin Chen. Anak ini terlalu aneh. Kalau begitu, mari kita mulai dengan orang lain, kata Zhuge Rulong, matanya membeku lalu menatap orang lain. Di antara mereka, Ji Wuxu membuatnya sedikit sakit kepala, dan orang ini juga merupakan sosok yang merepotkan, yang membuat Zhuge Rulong sedikit kesulitan. Akan tetapi, Yu Qiansu, Qin Qiuji, dan Ji Ruyu membuatnya matanya cerah. Ini pasti wanita Qin Chen kan? Selama ketiga wanita ini ditangkap, Qin Chen itu pasti akan menyerah. Meskipun ketiga wanita ini juga sangat tidak normal, namun mereka bertiga jauh lebih mudah dihadapi daripada Qin Chen itu. Kata Zhuge Rulong memikirkan hal ini, dia segera mengulurkan tangannya yang besar dan langsung melayang ingin menangkap Ji Ruyu dan beberapa orang. Tidak baik, kata Qin Chen. Dia kaget melihat ini. Zhuge Rulong ini terlalu tercela. Dia langsung menatap Yu Qiansu dan yang lainnya. Ini sungguh menakutkan dan membuat hatinya marah. Dan boom, dengan datangnya tangan besar Zhuge Rulong itu, segera kulit kepala Ji Ruyu dan Yu Qiansu sedikit berubah. Karena mereka berdua menemukan bahwa tekanan kepada tubuh mereka meningkat pesat dan mereka langsung terjebak oleh banyak sungai takdir dan tubuh mereka berdua tidak dapat bergerak. Melihat itu, Qin Chen dan Ji Wuxu sangat marah dan mereka berdua segera berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Zhuge Rulong. Tetapi, Zhuge Rulong adalah master di ranah yang mulia. Sekalipun mereka berdua dapat melukai Zhuge Rulong. Namun, jika mereka ingin memberikan ancaman yang fatal bagi Zhuge Rulong, ini sangatlah sulit. Pihak lain bisa mengabaikan serangannya sepenuhnya. Apakah aku harus memasukkan Yu Qiansu dan yang lainnya ke dalam cakram Yu Qiankun? Kata Qin Chen. Dia merasa merinding di hatinya. Namun akibatnya, mungkin dunia kecilnya akan terekspos kepada semua orang. Sepertinya aku hanya bisa melakukan itu, kata Qin Chen, hatinya tenggelam. Dia pada akhirnya tidak memikirkan apapun lagi karena sekarang Yu Qiansu, Ji Ruyu, dan Qin Qiuji benar-benar berada dalam bahaya dan Qin Chen tidak akan menyembunyikannya lagi. Dia segera memutuskan untuk memasukkan Yu Qiansu dan yang lainnya ke dalam cakram Yu Qiankun, lalu melarikan diri dari sini. Mengenai apakah dia bisa melarikan diri atau tidak, itu urusan nanti. Qin Chen segera bergegas melesat menuju ke arah Yu Qiansu dan ketiganya. Dia mengabaikan badai takdir di sekitarnya dan tubuhnya dibombardir dengan darah yang terus menetes. Akan tetapi, tepat ketika Qin Chen hendak mengirimkan Ji Ruyu dan yang lainnya ke dalam cakram Yu Qiankun, tiba-tiba, kakek, kita akhirnya melewati formasi pedang. Tempat ini benar-benar tempat yang diberkati. Adikku telah menggunakan ini untuk menerobos puncak tapair guru suci dan bahkan samar-samar menyentuh kekuatan yang mulia. Suara yang jelas tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, tidak jauh dari sana, kemudian pintu emas itu terbuka dan lalu tiga sosok masuk dari sana. Itu adalah King Sui Silan, King Sui Xiun, dan King Sui Guhua. Begitu King Sui Guhua masuk, dia segera merasakan kekuatan takdir yang menekan segala Allah, dan itu langsung menimpanya. Akan tetapi, King Sui Guhua, dia langsung menembus dingin, dan lalu memblokir kekuatan takdir itu dengan mudah. Apa itu adalah ahli yang mulia lainnya? Semua orang melihat kedatangan King Sui Guhua, dan mereka semua langsung terkejut. Qin Chen dan yang lainnya juga bahkan menoleh dan melihat seorang gadis yang dikenalnya, menatap Qin Chen dengan penuh semangat. Guru, teriak gadis itu. Dia langsung terbang menuju Qin Chen dengan penuh semangat. Silan, kata Qin Chen. Dia terkejut. Kenapa dia ada di sini? Tatapan Qin Chen langsung tertuju kepada wanita muda lain di samping Silan, dan juga pria tua yang memancarkan kekuatan di ranah yang mulia yang menakutkan. Dan hati Qin Chen langsung tergerak. Mungkinkah saat ini melihat lelaki tua itu, wajah Zhuge Rulong juga tiba-tiba berubah. King Sui Guhua, kata Zhuge Rulong dengan mata yang dingin dan hatinya tenggelam, karena ini adalah
berita buruk. Hahaha, barang tua juga, anjing tua. Aku tidak menyangka akan segera bertemu denganmu. Anda menindas beberapa junior di sini, dan Anda tidak takut ditertawakan, kata Kingsway Guhua. Dia berkata dengan mencibir, akan tetapi matanya segera menatap ke arah Qin Chen dengan warna yang takjub. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.